Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya dengan Kompol Luhut Haridiani yang akan menyampaikan materi kali ini yaitu kebijakan tentang pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP. Adapun Bapak Ibu semua yang telah siap untuk melaksanakan pendidikan PKP di Pusdikmin Lemdiklat Polri, saya ucapkan selamat. Dan sebelum kita melangkah ke lebih jauh, izinkan saya untuk menerangkan ataupun memaparkan apa yang harus Bapak Ibu ketahui sebelum melaksanakan PKP secara blended learning. Baik, sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengetahui tentang dasar hukum dilaksanakannya PKP, yaitu adanya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, serta Keputusan LAN Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun tujuan dari diselenggarakannya pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan PKP ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural. Artinya banyak sekali jabatan struktural yang belum diisi oleh orang-orang yang kompetensinya sesuai dengan persyaratan jabatan, yaitu sudah melalui minimal pelatihan kepemimpinan. Kompetensi manajerial peserta ini adalah ditujukan untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pengawas yang sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil. Jalur pelatihan ataupun jenis pelatihan struktural ini terdapat dua metode, yaitu melalui klasikal dan non-klasikal, dan keduanya ini dikombin sehingga pelaksanaannya adalah secara blended learning. Berikut adalah sistem dalam blended learning, yaitu di mana jumlah jam pelajaran untuk pendidikan atau pelatihan struktural antara lain untuk PKP terdiri dari 104 hari pelatihan dan 905 jam pelajaran. Untuk PKA adalah 105 hari pelatihan dan 908 JP. Sedangkan untuk PKN 2 selama 107 hari pelatihan dan 923 JP. Sedangkan PKN 1 adalah selama 114 hari pelatihan serta 935 jam pelajaran. Adapun substansi mata pelatihan untuk PKP Smart Governance adalah dalam kelompok mata pelatihan terdapat 4 agenda, yaitu yang pertama adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, lalu ada pula agenda kepemimpinan pelayanan, yang ketiga adalah agenda pengendalian pekerjaan, dan yang terakhir adalah agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Sedangkan untuk mata pelajaran dasar atau yang dilaksanakan selama 9 jam pelajaran terdapat digital skill dalam pembuatan kebijakan, yang kedua adanya self resilience, dan adanya gender equality, disability, dan social inclusion atau GEDC. Metode ini dilaksanakan secara self learning atau mandatory, dan pada mata pelatihan inti strategi pembelajarannya adalah secara e-learning, yaitu yang meliputi self learning dan collaborative learning dan juga klasikal. Selanjutnya terdapat pula mata latihan pilihan sebanyak 12 JP yang terdiri dari manajemen pemerintah atau manajemen pemerintah daerah,
Ada pula mata pelatihan anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK, lalu ada barang dan jasa oleh LKPP, ada mata pelatihan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilaksanakan oleh Kemenko, ada pula mata pelatihan HAM, pemeriksaan keuangan oleh BPK, narkoba oleh BNN, perencanaan pembangunan nasional oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi hijau oleh GGGI, ataupun mata pelatihan lain yang relevan yang diselenggarakan berdasarkan kebutuhan oleh masing-masing instansi. Berikut adalah kelompok mata pelatihan inti yang terdapat pada PKP. Terdapat 4 agenda, yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, di mana mata pelatihannya terdiri dari etika dan integritas kepemimpinan Pancasila serta bela negara kepemimpinan Pancasila. Kemudian agenda kedua adalah agenda kepemimpinan pelayanan yang terdiri dari 4 mata pelatihan, antara lain diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif di era normal, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya pada agenda 3, yaitu agenda pengendalian pekerjaan, terdapat 7 mata pelatihan, yaitu komunikasi dalam pelayanan publik, perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan. Dan agenda yang terakhir, yaitu agenda keempat, adalah aktualisasi kepemimpinan pelayanan, di mana di sini akan dilakukan studi lapangan pelayanan publik serta peserta nanti diwajibkan untuk membuat kartu aksi perubahan pelayanan publik. Hal ini nanti akan diterangkan lebih lanjut pada sesi-sesi berikutnya. Berikut ini adalah tampilan dari learning journey, di mana tahap blended learning PKP yang akan dilalui oleh seluruh peserta, yang diawali oleh pembelajaran mandiri atau MOOC di tempat kedudukan peserta. Selanjutnya dilanjutkan dengan e-learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, masih di tempat kedudukan peserta. Lalu pembangunan komitmen bersama, peserta melakukan tahapan ini yaitu di tempat kerja peserta. Dilanjutkan dengan pembelajaran klasikal tahap 1, di mana seluruh peserta pelatihan wajib datang ke tempat penyelenggaraan pelatihan. Dan dalam hal ini akan dilaksanakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri. Selanjutnya dilanjutkan dengan aktualisasi kepemimpinan pelayanan yang bertempat di tempat kerja peserta ataupun tempat lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 2. Di sini dilakukan di tempat penyelenggaraan, yaitu Pusdikmin Lemdiklat Polri. Berikut adalah pemetaan sikap perilaku, kepemimpinan, dan strategi pengembangan potensi diri. Di sini para peserta pelatihan PKP diharapkan memiliki output sebagai berikut. Untuk pembelajaran mandiri, peserta menyelesaikan penugasan individu sebanyak 3 esai yang terdiri dari agenda 1, 2, dan 3. Dilanjutkan dengan tahapan e-learning. Di sini akan dilaksanakan pendalaman agenda, penugasan individu, yaitu tindak lanjut esai, dan penugasan kelompok. Selanjutnya pada tahapan pembangunan komitmen bersama, output yang diharapkan adalah peserta mampu mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi dan komitmen dari tiap peserta. Dan selanjutnya memasuki pembelajaran klasikal tahap 1, peserta diwajibkan untuk membuat laporan studi lapangan yang sifatnya adalah individu dan kelompok. Dalam tahapan ini juga akan dilaksanakan evaluasi akademik serta peserta sudah memulai pembuatan rancangan aksi perubahan. Pada tahap berikutnya, yaitu aktualisasi kepemimpinan pelayanan, peserta di sini melaksanakan aksi perubahan tersebut. Apa-apa yang telah direncanakan tadi, peserta memulai mengimplementasikan di tempat kerjanya masing-masing.
Di sini peran mentor dan coach ini sangat penting, di mana peserta mampu bisa berkoordinasi dengan mentornya. Lalu pada tahap selanjutnya adalah pembelajaran klasikal tahap 2. Di tahap ini peserta kembali lagi ke tempat latihan penyelenggara, yaitu di Pusdikmin Lemdiklat Polri, dan peserta juga akan melakukan seminar aksi perubahan dengan menghasilkan produk, yaitu laporan pengembangan potensi diri. Berikut akan saya jelaskan tentang tahapan pembelajaran mandiri peserta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP, yaitu pada hari pertama pembelajaran mandiri dilakukan secara blended learning sebanyak 3 JP. Lalu pada hari kedua pembelajaran mandiri juga masih kaitannya rangkaian MOC adalah pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri selama 6 JP. Pada hari ketiga masih pembelajaran mandiri adalah 5 JP, yaitu pembelajaran agenda 1 dan pembuatan esai tentang isu-isu agenda 1 sebanyak 2 JP. Pada hari keempat masih dilakukan pembelajaran mandiri untuk agenda 2 sebanyak 5 JP dan pembelajaran dan penilaian sikap perilaku agenda Smart Governance rumpun mindset sebanyak 6 JP. Pada hari kelima pembelajaran mandiri adalah pembelajaran tentang agenda 2 sebanyak 3 JP dan pembuatan esai tentang isu-isu agenda 2 juga sebanyak 2 JP. Pada hari ke-6 pembelajaran mandiri adalah pembelajaran agenda 3 sebanyak 5 JP. Dan pada hari ke-7 masih pembelajaran agenda 3 sebanyak 5 JP. Pada hari ke-8 pembelajaran mandiri adalah pembelajaran dan penilaian sikap perilaku agenda Smart Governance rumpun Government sebanyak 3 JP. Pada hari ke-9 pembelajaran mandiri agenda 3 sebanyak 4 JP dan pembuatan esai isu-isu agenda 3. Dan pada hari ke-10 adalah pembelajaran tentang agenda 4 sebanyak 3 JP. Sampai dengan nanti pada hari ke-23 pembelajaran mandiri tentang penunjang agenda 4 yaitu sebanyak 8 JP. Untuk belajar mandiri, kurikulum mata pelatihan pilihan atau penunjang aktualisasi, di sini peserta dapat memilih 3 mata pelatihan dari agenda penunjang, dan di akhir pembelajaran setiap mata pelatihan yang dipilih untuk menunjang proyek perubahan. Peserta bisa mengerjakan soal latihan berupa kuis untuk mata pelajaran agenda penunjang dalam LMS untuk mengetahui kualitas hasil pembelajaran peserta secara mandiri serta dikonfirmasi pada seminar proyek perubahan. Berikut adalah formulir 9C, di mana yang berisi tentang persetujuan pemilihan mata pelatihan pilihan dalam penyusunan implementasi aktualisasi kepemimpinan dari pembimbing atau coach. Di sini Bapak Ibu bisa melihat formatnya dan nanti akan dibagikan oleh para pengampu mata pelatihan. Berikut adalah bagian penilaian sikap perilaku yang akan dilakukan oleh coach dan mentor. Coach dan mentor akan mengidentifikasi potensi diri dari tiap-tiap peserta. Pertama, peserta diminta untuk mengisi formulir identifikasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Lalu selanjutnya mentor melakukan identifikasi pemetaan sikap perilaku kepemimpinan peserta dengan cara mengisi formulir yang sama. Kemudian peserta bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mentor untuk menyepakati hasil pemetaan dan strategi pengembangan potensinya, lalu membuat paparan 1 halaman hasil pemetaan dan strategi pengembangan seminar rancangan proper, lalu pelaksanaan pengembangan, dan terakhir adalah membuat paparan 1 halaman tentang hasil atau progres strategi pengembangan potensi. Tahapan pengembangan potensi diri.
Hal ini dilakukan oleh peserta pelatihan yang melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri. Dengan catatan, mentoring dilakukan selama proses pelatihan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan potensi diri, dan coaching dilakukan pada pembimbingan aktualisasi atau pengecekan proses pengembangan potensi diri. Selanjutnya, mentor melakukan penilaian sikap perilaku kepemimpinan peserta. Pada tahapan mentoring antara peserta dengan mentor, dilakukan tahapan antara lain finalisasi pemetaan SPK dalam Excel yang dilakukan oleh peserta, lalu pemetaan sikap perilaku final, dan terakhir adalah strategi pengembangan potensi diri. Kemudian paparan hasil dari seminar rancangan aktualisasi yang berupa satu halaman dan hasil mentoring. Kemudian pelaksanaan pengembangan potensi diri, di sini mentor mendukung memastikan dan membantu, sedangkan coach melakukan pengecekan proses dan hasil. Selanjutnya pada seminar aktualisasi paparan hasil yang kedua, yaitu berupa satu halaman dan progres atau hasil yang dilakukan. Berikut adalah tahapan pembelajaran e-learning. Pada hari ke-11, overview kebijakan pelatihan dan penjelasan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri sebanyak 2 JP, dan sinkronus pembelajaran agenda 1 sebanyak 2 JP, asinkronus pembelajaran agenda 1 4 JP. Kemudian pada hari ke-12 asinkronus pembelajaran agenda 1 6 JP dan sinkronus pembelajaran agenda 1 2 JP. Hari ke-13 adalah sinkronus pembelajaran agenda 2 sebanyak 2 JP, asinkronus pembelajaran agenda 2 sebanyak 8 JP. Hari ke-14 adalah asinkronus pembelajaran agenda 2 sebanyak 6 JP dan sinkronus pembelajaran agenda 2 sebanyak 4 JP. Dan hari ke-15 sinkronus pembelajaran agenda 3 JP, asinkronus pembelajaran agenda 3 4 JP. Lanjut pada hari ke-16 asinkronus pembelajaran agenda 3 adalah 3 JP, sinkronus pembelajaran agenda 3 2 JP dan asinkronus pembelajaran agenda 3 JP. Pada hari ke-17 adalah asinkronus pembelajaran agenda 3 sebanyak 8 JP. Selanjutnya pada hari ke-18 sinkronus pembelajaran agenda 3 sebanyak 4 JP serta asinkronus konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik sebanyak 3 JP. Pada hari ke-19, sinkronus konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik 2 JP, asinkronus konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik 6 JP. Hari ke-20, asinkronus konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik sebanyak 3 JP, sinkronus konsepsi pembelajaran studi lapangan pelayanan publik 2 JP, dan asinkronus konsepsi pembelajaran aksi perubahan kualitas pelayanan publik sebanyak 3 JP. Hari ke-21, sinkronus konsepsi pembelajaran aksi perubahan kualitas pelayanan publik sebanyak 3 JP dan asinkronus konsepsi pembelajaran aksi perubahan kualitas pelayanan publik sebanyak 6 JP. Pada hari ke-22, sinkronus penyusunan aksi perubahan kualitas pelayanan publik sebanyak 2 JP dan asinkronus konsepsi pembelajaran aksi perubahan kualitas pelayanan publik sebanyak 3 JP. Serta pada hari ke-24 sampai 26 adalah pembangunan komitmen bersama sebanyak 27 JP dan pembelajaran mandiri, pembelajaran penunjang agenda 4 sebanyak 4 JP. Berikut adalah tahapan pembelajaran klasikal 1 untuk PKP. Pada hari ke-27 adalah pembukaan, lalu dilanjutkan dengan ceramah isu strategis dan kepemimpinan pelayanan publik sebanyak 3 JP,
Dilanjutkan dengan ceramah etika dan integritas kepemimpinan Pancasila sebanyak 3 JP, overview kebijakan pelatihan dan pengecekan kegiatan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan strategi pengembangan potensi diri 1 JP, serta dinamika kelompok sebanyak 3 JP. Selanjutnya pada hari ke-28, pembelajaran agenda 1 sebanyak 12 JP, dan hari ke-29 adalah ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan 3 JP dan pembelajaran agenda 2 sebanyak 9 JP.